Bila mana berkumpul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlahnya 40 orang, di situ akan ada wali Allah taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala akan ada di situ. Entah di dalam 40 orang atau memang jelmaan daripada wali yang dirahasiakan oleh Allah, kita tidak tahu. Yang jelas bila mana berkumpul anak Adam umat Nabi Muhammad 40 orang, di situ ada wali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fi fadlihi khalaqal a'mal wa nasabaha 'alal 'amilin wa asna 'alaihim baina yadayhim malaikatil muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad atqal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus ketua masjid, pengurus masjid yang lainnya, bendahara dan sekretaris penasihat, umumnya jamaah yang hadir dalam Masjid Baitul Mukminin yang sangat kita cintai ini. Semoga dengan kita berkumpul dalam masjid yang sangat kita cintai ini, Baitul Mukminin namanya, harapan kita mendapatkan gelar sejatinya orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat ruh faduka alam, junjungan kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki hikmah yang ke-120 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, di mana hikmah ini kurang lebih sekitar 80 hikmah lagi baru khatam, karena dia 270 lebih, berarti sekitar 80, 100 lebih lah lagi. Saya ingin menyampaikan ungkapan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan 6 perkara pada diri seorang hamba terhadap 6 perkara yang lainnya. Ini keterangan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pada diri seorang hamba itu adalah taat. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keridhaannya di balik taat yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi apapun jenis ketaatan yang kita lakukan, insya Allah di situ ada keridhaan Allah. Cuman Allah taala merahasiakan keridhaannya di sebalik taat yang kita lakukan. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah kita di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murkanya dalam maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba.
Sehingga Nabi Isa alaihissalam ini pernah bermunajat kepada Allah, hadirin. Di mana Nabi Isa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, andai kata aku melakukan satu buah dosa, yang dosa itu sebesar daripada ujung jarum, apakah di situ ada tersimpan murka-Mu?" Kata Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Jangankan sebesar ujung jarum, dosa yang tidak terlihat pun sekali engkau lakukan, di situ ada murka-Ku." Maka dengan ini kita berhati-hati daripada berbuat dosa, baik dosa besar, apalagi baik dosa besar atau dosa kecil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar daripada bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, yang tujuannya adalah agar kita bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Mulai dari malam yang pertama mestinya sampai berakhir daripada bulan Ramadan, hendaknya jangan surut nilai ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu kenapa disebut dengan bulan suci? Karena bulan Ramadan itu suci karena di dalamnya Allah Ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitab yang suci. Maka apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka sesuatu yang berkaitan itu pun akan menjadi suci. Jadi Ramadan itu disebut dengan bulan suci karena di dalamnya Allah Ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran. Berpijak kepada dalil kalamnya adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam-malam Ramadan itu, yakni adalah kitab suci Al-Quran. Maka Ramadan sendiri pun menjadi suci disebabkan kesucian Al-Quranul Karim tersebut. Hadirin orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian pada umur seorang hamba. Allah Ta'ala rahasiakan kematian, ajal kita, umur-umur yang kita jalani Allah Ta'ala rahasiakan. Maka oleh karena itu hendaklah kita sering mengingat kematian, yang bukan hanya mengingat begitu saja, tapi kita isi dengan bekal-bekal untuk menghadap kematian tersebut. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan salat yang 5 waktu itu, Allah Ta'ala rahasiakan salat ustanya. Walaupun sebahagian keterangan mengatakan salat usta itu adalah salat asar, yang jelas Allah Ta'ala rahasiakan salat usta itu. Maka kita hendaklah menjaga salat yang 5 waktu itu, karena kita tidak tahu persis mana yang disebut dengan salat usta. Yang terakhir, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan walinya. Allah Ta'ala merahasiakan aulia, kekasihnya, di tengah-tengah manusia yang banyak itu. Kita tidak tahu manusia yang mana yang berpredikat aulia Allah, manusia yang mana yang bergelar kekasih Allah Ta'ala di tengah-tengah manusia itu. Maka karena Allah merahasiakan itu, Allah menyamarkan itu, mensamarkan itu semua, maka kita berhati-hati dengan makhluk Allah Ta'ala, khususnya bernama manusia. Kita hendaknya jangan sampai menyakiti orang-orang yang beriman, karena kita tidak tahu persis, barangkali mereka itu adalah aulia-aulia Allah. Dalam satu buah keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bila mana berkumpul umat Nabi Muhammad SAW yang berjumlahnya 40 orang, di situ akan ada wali Allah Ta'ala.
kekasih Allah Subhanahu wa taala akan ada di situ. Entah di dalam 40 orang atau memang jelmaan daripada wali yang dirahasiakan oleh Allah, kita tidak tahu. Yang jelas bila mana berkumpul anak Adam umat Nabi Muhammad 40 orang, di situ ada wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wali-wali mastur, wali-wali yang memang kita tidak tahu bahwa dia itu wali, maka mesti kita berhati-hati dengan setiap manusia. Mungkin dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi nasihat daripada Umar bin Khattab yang saya petik daripada kitab Nasaihul Ibad, syarah daripada kitab Al-Munabbihat, Al-Isti'dad bi Yaumil Mi'ad. Sekarang kita lanjut hikmah yang ke-120. Namun sebelumnya kita ulang sedikit mengenai 100 yang ke-19 yang bunyinya adalah la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazaa'i laka 'alal amal an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta ganti atas amalan yang telah engkau lakukan. Demikian kenapa? Karena engkau adalah bukan pembuat amal. Maka cukuplah sudah balasan dari amal yang kita lakukan itu adalah merupakan diterimanya amal ibadah kita. Jadi di setiap kali kita beramal beribadah, kita tidak perlu meminta ganti dari amal ibadah yang kita lakukan itu. Karena kita bukan pembuat amal, tetapi kita adalah penjalan amal. Dan kalau dikaji-kaji sampai mendalam, kita pun bukan penjalan amal, kita adalah digerakkan sang pencipta amal itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, al-munfaridu bi khalqi af'alil ibad wa ikhtira'iha huwallahu azza wa jal. Fakaifa yatlubul abdul jazaa 'alal amal la madkhala lahu fihi 'alal haqiqah wa makna qaulul qabul jazaa qad taqaddama. Bila mana seorang hamba itu selalu meminta-minta di dalam amal yang dia lakukan itu minta ganti, minta pahala, minta syurga, minta urusan dunia dari amal yang dia lakukan itu, maka itulah menjadi penghambat seseorang mendapatkan pahala. Itulah yang menjadi penghalang seseorang itu untuk mendapatkan fadilah dari amalan yang dia lakukan. Maka di saat kita melaksanakan amal ibadah itu bukan berketujuan dengan fadilah, kita berketujuan dengan Allah Ta'ala. Bila mana kita berketujuan dengan Allah, Allah akan memberikan fadilahnya, dan kita tidak termasuk orang-orang yang ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah nasihat Imam Ibnu Athaillah kepada kita. Kalau ingin kadar kualitas seorang hamba ingin meningkat di sisi Allah, maka jangan meminta ganti dari amal-amal yang kita lakukan. Cukuplah sudah amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan yang tiada terhingga, yang tiada tara di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau diceritakan di orang awam yang jarang duduk di pengajian, mungkin susah untuk menerima keterangan daripada 119 ini, karena mindset kita sudah didoktrin bahwa di saat beramal kita berhak mendapatkan pahala, di saat beramal kita berhak terhindar daripada neraka dan kita mendapat syurga. Itu semata-mata yang sudah terdoktrin di dalam benak pikiran kita. Maka tasawuf adalah meluruskan pemikiran kita, tasawuf meluruskan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjut hikmah yang ke-120. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, idza aradallahu an yuzhira fadlahu 'alaika khalaqa fika wa nasaba ilaika
idza aradallahu ayyuzhira fadlahu 'alaika khalaqa fika wa nasaba ilaika. Yang artinya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa menampakkan keutamaan anugerahnya atas engkau, Allah Subhanahu wa taala jadikan amal itu pada engkau, dan Allah taala nisbahkan amal itu kepada engkau. Saya ulangi lagi. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu ingin menampakkan anugerahnya yang besar, Allah taala jadikan amal itu pada kita, dan Allah taala nisbahkan amal itu adalah buat kita. Allah taala beri gelar kita ini di dalam satu buah amalan yang kita lakukan. Mungkin belum pada mengerti, kita lihat penjelasannya. Min tamami fadlihi 'alaika ayyuhal 'abdu an khalaqa fikal 'amalu wa nasabahu ilaika bi an qala laka ya 'abdi anta muti' wa muttaqin wa 'amil. Syarahnya adalah setengah daripada kesempurnaan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas engkau wahai seorang hamba. Ini kesempurnaan anugerah yang tiada nilainya, yang tiada tara dibandingkan dengan dunia seisinya ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan pada engkau itu adalah amal. Artinya kita dapat beramal itu adalah kesempurnaan nikmat, kesempurnaan anugerah yang Allah ta'ala berikan pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nisbahkan kita kepada amal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala nisbahkan kita kepada amalan yang kita lakukan. Allah ta'ala beri gelar kepada kita ini terhadap amalan yang kita lakukan. Qala laka, Allah ta'ala berkata kepada engkau, ya abdi anta muti', engkau adalah orang yang taat. Ya abdi anta muttaqin, engkau adalah orang yang bertakwa. Ya abdi anta amil, engkau itu orang beramal. Jadi di saat kita mendapatkan gelar taat dari Allah, di saat kita mendapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa dari Allah, dan kita mendapatkan gelar orang yang beramal dari Allah, berarti itu adalah anugerah yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita dapat melakukan amal ibadah, Allah menggerakkan kita untuk melakukan amal ibadah. Allah memberikan taufik hidayah inayahnya sehingga terwujudlah amal ibadah. Berarti anugerah yang sempurna yang Allah berikan pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala tara ila qawlihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Apakah kita tidak memperhatikan kepada firman Allah Ta'ala, udkhulu, masuklah kalian, al jannata, ke dalam syurga. Kita garis bawahi dulu pengertian syurga di sini dua. Yang pertama syurga manqudah yang dibayar kontan. Yang kedua syurga mau'udah yang dijanjikan oleh Allah. Bima kuntum ta'malun, dengan amalan-amalan yang telah engkau kerjakan. Jadi apabila kita melakukan amal ibadah, Allah yang menggerakkan, lalu Allah pula lah yang memberikan kita ini gelar sebagai orang yang paamal. Apabila kita bertakwa, Allah yang menggerakkan hati kita untuk bertakwa. Allah pula lah yang memberikan gelar sebagai orang yang bertakwa pada diri kita. Nah, bila itu ada pada diri kita, udkhulul jannata, Allah persilahkan kita masuk ke dalam syurga. Maksud syurga di sini dua. Syurga mau'udah adalah ma'rifat, dan syurga mau'udah
surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarat ala qalbil bashar, yakni surga yang Allah Ta'ala janjikan yang ada di alam akhirat nanti. Allah masukkan kita ke dalam surga itu dengan apa sebabnya? Bima kuntum ta'malun, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan ibadah. Ayat ini memberikan paham kepada kita oleh ulama tafsir, di saat kita menjalankan ibadah, kita memandang itu adalah rahmat Allah. Di saat kita menjalankan amal ibadah, itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Bila kita memandang itu, bila kita menyaksikan itu, maka tidak lain dan tidak bukan, Allah persilahkan kita masuk ke dalam pintu ma'rifah, dan Allah persilahkan kita untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah memandang bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu adalah berwujud berasal daripada rahmat Allah, berwujud berasal daripada taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah dapat kita memandang demikian itu, berarti Allah akan memberikan kita gelar, dan Allah akan menyebut kita ini dengan sebutan orang-orang yang ahli ibadah. Berarti kita mendapatkan anugerah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menyadari bahwa kita dapat beramal itu adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan taufik, dengan kemurahannya Allah Ta'ala pula yang memberikan kita ini gelar. Sementara kita ibadah datangnya dari Allah, Allah yang memberikan taufik. Kemudian kita dapat beribadah itu bantuan Allah. Lalu setelah kita beribadah, Allah pula yang memberikan kita gelar. Berarti itu adalah anugerah Allah. Nah, seorang hamba bila benar-benar dia memperhatikan bahwa semuanya itu adalah dari Allah, dia dapat beribadah dari Allah, Allah yang memberi gelar atas dirinya, berarti dia mendapatkan nikmat yang luar biasa, anugerah yang tinggi di sisi Allah. Fa idza syahidal abdu hadzal fadlil azim wastawla alaihi al-haya min sayyidihil karim wa antalaqa lisanuhu bid-du'a was-su'al qala ya rab kama tafaddal alayya bi khalqi ta'ah li ana khaliyun anha fil haqiqah wa'adtani ma'a zalika sawabal jazil wan najata minal iqab fataqabbal minni wanjizli ma wa'adtani kana fi zalika musibah. Bila seorang hamba tadi sudah menyaksikan apa yang di atas yang telah saya jelaskan tadi, rahmat, maka seorang hamba itu mendapatkan anugerah yang agung. Wastaula alaihil haya, maka tumbuhlah rasa malu. Maka tumbuhlah rasa malu min sayyidihil karim, daripada Allah Ta'ala Tuhan yang maha mulia. Dan timbullah daripada lisannya itu berdoa, yang bunyi doanya adalah ya Rabb, wahai Tuhanku, kama tafaddalta, sebagaimana engkau telah memberikan aku anugerah, bi khalqi ta'ah, engkau jadikan aku ini taat, li adalah untukku, wa ana khali, sementara aku ini kosong, fil hakikati, pada hakikatnya aku tidak bisa berbuat taat. Mengaku kita. Wa wa'adtani ma'azalika jawabaz jazil, setelah engkau jadikan aku ini sebagai hamba yang berbuat taat, lalu engkau janjikan pula atasku adalah ganjaran yang besar, wan najata minal iqab, dan engkau bebaskan aku daripada azab siksaan. Fataqabbal minni, ya Tuhanku, terimalah aku, wanjuzli, dan bebaskanlah aku, wa'adtani, dan terimalah apa yang, dan aku meyakini apa yang engkau janjikan. Bila demikian seorang hamba mengaku macam itu, karena bizalika musibah, itulah dikatakan hamba yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, untuk mendekatkan kepada paham ini, hikam memang susah untuk memahami. Untuk mendekatkan kepada paham begini,
kita mengajarkan seseorang menulis yang orang ini dulunya tidak pandai menulis. Kita ajarkan dia menulis. Lama-lama anak ini atau orang ini pandai menulis dengan sebab bantuan kita. Siapa yang mengajar? Kita. Siapa yang mendidik dia pandai menulis? Kita. Lalu suatu waktu datanglah dia kepada kita kembali, tolong engkau tuliskan aku tulisan. Tolong engkau tuliskan aku tulisan. Akhirnya dia menulis. Setelah dia menulis, kita ucapkan terima kasih kepada dia yang menulis. Dan lalu kita beri upah karena dia menulis. Karena kita minta bantu dengan dia tadi menulis. Sebenarnya pertanyaannya apa? Sudahlah kita beri upah, kita ucapkan terima kasih, dan dia pandai menulis dari kita. Kalau dia orang yang cerdas, yang kita ajarkan menulis tadi, orang yang paham, dia malu. Dia malu dengan siapa? Dengan kita. Sebabnya kenapa? Karena kita yang mengajarkan dia menulis, habis itu kita pula lagi yang memberikan dia hadiah. Dia menulis tadi. Begitu gambaran dengan ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan dari Allah, Allah yang memberi gelar, Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang memberikan kita ganjaran. Orang yang bijak itu, orang yang alim itu, orang yang ma'rifat itu malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berserah seluruhnya itu. Wa anjizli taqabbal musibah, bila ini ada pada diri seorang hamba musibah, dia adalah orang yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, kalau kita ingin merasakan, kalau ingin mengetahui kedudukan kita ini, apakah kita ini mendapatkan gelar muttaqin di sisi Allah atau tidak? Apakah kita ini mendapatkan gelar muti di sisi Allah atau tidak? Apakah kita ini mendapatkan gelar amil di sisi Allah atau tidak? Caranya merasakan malu kita dengan Allah Ta'ala atas amal ibadah yang kita lakukan, atas amal ibadah yang kita kerjakan. Kita menyadari itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Bila mana tidak, maka orang yang menyebut kita takwa, orang yang menyebut kita orang amal, orang yang menyebut kita adalah orang yang taat, itu adalah tidak sesuai yang disematkan untuk kita. Jadi gelar taat itu bukan datangnya dari manusia. Gelar taat itu bukan datangnya daripada manusia. Gelar ustadz itu bukan datangnya daripada mulut manusia. Gelar alim itu bukan datang gelarnya dari manusia. Tapi gelar alim itu adalah datangnya yang sejatinya adalah dari Allah. Gelar taat yang sejatinya itu adalah dari Allah. Bagaimana kita cara mengukurnya? Apakah Allah menggelar kita ini taat? Apakah Allah menggelar kita ini orang beramal? Caranya adalah dia merasakan di saat dia beramal itu dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Dia adalah mendapatkan rahmat Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma mazamus sifati wal a'mal wa musawiihima fa muqtadal adab ayyadifa zalika ila nafsihi wa ya'tarifa bidzalik min zulmihi wa jahlihi. Tadi kan segala sesuatu di dalam kita beramal adalah anugerah dari Allah. Berarti kita mendapatkan rahmat Allah. Itu yang paling tinggi. Adapun bermula perbuatan-perbuatan yang tercela dan perilaku-perilaku yang tercela dan perilaku-perilaku yang keji yang terjadi pada diri seorang hamba, wa pamuqtadal adab, maka adab menuntut kepada kita, adab menyuruh kepada kita apa? Ayyadhifa zalik, kita sandarkan yang tercela itu bukan dari Allah, tapi kita sandarkan ila nafsihi, kepada diri kita sendiri. Wa ayya'tarifa bidzalik min zulmihi wa jahli,
dan kita mengakui bahwa kita orang yang menzalimi diri kita sendiri dan kita adalah orang yang bodoh. Jadi begini, kalau kita beramal, kalau kita berbuat taat, kita mengakui itu adalah hakikatnya anugerah Allah. Sekarang bagaimana kalau kita berbuat jahat? Sekarang bagaimana kita berbuat maksiat? Adab menuntut kepada kita adalah di saat kita berbuat jahat, di saat kita melakukan yang dilarang oleh Allah, melanggar undang-undang Allah, perkara itu kita sandarkan kepada diri kita. Kita akui bahwa kita adalah orang yang ceroboh, kita adalah orang yang jahil. Bila mana seseorang itu melakukan maksiat, dia katakan ini adalah dari Allah, benar secara hakikat, tapi adabnya tidak ada. Maka yang buruk itu sandarkan kepada kita, yang baik itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa bila mana engkau melakukan amal ibadah menyandarkan itu datangnya dari aku, maka aku senang dengan hamba itu. Tapi bila mana engkau menyandarkan kepada aku di saat melakukan maksiat, orang itu adalah telah buruk adab kepada aku. Yang korupsi disandarkan kepada Allah, adab tidak ada di situ. Main judi, plak, barak 6, Allah Ta'ala yang menggerakkan. Betul saja secara hakikat, adabnya yang tidak ada. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu ta'ala anhu, idza amila al-'abdu hasanatan wa qala ya rabbi bi fadlika ista'maltu wa anta antu wa anta sahaltu, syakarallahu ta'ala lahu dzalik wa qala lahu ya 'abdi bal anta ata'ta wa anta taqarrabta. Ini indah ini. Sahal Abdullah At-Tustari berkata, apabila seorang hamba itu melakukan kebaikan, waqala, lalu dia berkata, ya Rabb, ini adalah anugerahmu sehingga aku dapat beramal, dan ini adalah bantuanmu, dan ini adalah kemudahan darimu. Lalu di saat kita mengaku macam itu, syakarallahu ta'ala laka, Allah Ta'ala yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Di saat kita mengakui, ya Allah, aku beramal ini adalah tidak lain dan tidak bukan Engkau, ya Allah. Aku beramal dibantu Engkau, aku dapat beramal ini dimudahkan karena Engkau, aku mendapatkan segala macam ini dimudahkan oleh Engkau. Bila mana kita benar-benar mengaku dari hati, syakarallahu ta'ala lahu, Allah yang mengucapkan terima kasih kepada seorang hamba itu tadi. Wa qala lahu, dan Allah berfirman kepada hamba itu, ya abdi, wahai hambaku, bal anta ata'ta, bahkan bukan engkau yang beramal itu, wa anta taqarrabta, dan engkau yang mendekatkan kepada aku. Jadi bila kita mengaku, Allah mengatakan kita yang beramal. Di saat kita mengaku bahwa Allah yang menggerakkan kita di dalam beramal, Allah mengatakan bukan tapi engkau sendiri yang bergerak. Jadi di saat kita mengaku bahwa kita lemah, Allah mengatakan bahwa diri kita adalah kuat. Di saat kita mengatakan bahwa tidak berdaya, Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa diri kita ini berdaya. Pentingnya pengakuan di situ. Maka betapa banyak orang yang menjalankan amal ibadah, tapi tidak semua orang yang merasakan kelezatan di dalam beribadah. Betapa banyak orang yang menjalankan amal ibadah, belum tentu semua orang terbuka pintu ma'rifah di dalam kalbunya. Saya ulangi lagi. Bila mana seorang hamba itu mengaku, ya Tuhanku, dengan anugerahmu aku dapat beribadah, Engkau yang memberikan kemudahan atas segala urusanku, syakarallahu ta'ala lahu, Allah Ta'ala yang mengucapkan syukur kepada engkau. Lalu Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, bal anta, tidak, bukan aku yang menggerakkan, bukan aku yang memberi kemudahan, Allah yang mengaku kepada hamba itu, bal anta ata'ta, engkau bertaat itu karena engkau mendekatkan diri kepada aku ini adalah karena engkau. Tapi perhatikan,
Wa iza nazara ila nafsihi, tapi apabila seorang hamba mengaku-ngaku, wa qala ana amiltu wa ana ata'tu wa ana taqarrabtu a'radallahu ta'ala anhu. Bila mana seorang hamba berkata lalu dia merasa di dalam hatinya, ya Allah, aku beramal kepada Engkau. Ya Allah, aku adalah berbuat taat kepada Engkau. Ya Allah, aku mendekatkan selangkah demi selangkah kepada Engkau. A'radallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala berpaling, tidak melihat si hamba yang sedang beramal ini tadi. Jadi di saat kita mengaku kelemahan kita, malah Allah memperlihatkan betapa mulianya hamba ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Anak Adam yang mana? Yang dimuliakan oleh Allah adalah anak Adam yang mengaku bahwa dirinya itu tidak lepas daripada fadl Allah. Non-muslim itu kan termasuk anak Adam. Kata Al-Imam Sawi, non-muslim adalah termasuk anak Adam. Apakah termasuk secara khusus dalam kalam Allah walaqad karramna bani Adam? Tidak. Walaupun secara zahir adalah bani Adam, tidak. Kenapa? Sebab non-muslim tidak mengaku kelemahannya, tidak mau sujud. Maka walaqad karramna bani Adam adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, bila mana kita mengaku bahwa kita yang beramal, bahwa diri kita yang bertaat, bahwa diri kita yang berbuat, mendekatkan diri kepada Allah, a'radallahu ta'ala anhu, Allah ta'ala akan berpaling meninggalkan orang yang beribadah. Maka amal ibadah kita tidak ada apa-apanya. Diberi pahala, beri pahala. Cuman orang ini jauh martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya abdi ana wafaqtu wa ana a'antu wa ana sahaltu. Bila mana kita mengaku bahwa kita yang beramal, kita yang berbuat taat, kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman kepada hamba itu. Bagaimana kata firman Allah ta'ala? Hambaku, ana wafaqtu, aku yang memberikan taufik kepada engkau sehingga engkau dapat beribadah kepada aku. Wa ana a'antu, dan aku yang memberi bantuan kepada engkau sehingga engkau dapat beribadah. Wa ana sahaltu, dan aku yang memberikan kemudahan sehingga engkau dapat sujud. Jadi beda ya. Kalau di atas tadi di saat kita mengaku adalah anugerah Allah, Allah yang bersyukur kepada kita. Allah mengaku bahwa kita adalah yang berbuat taat. Tapi bila mana kita mengaku di saat kita berbuat taat karena kekuatan kita, malah Allah Ta'ala tunjukkan keperkasaannya, kehebatannya, kejalalannya. Maka pentingnya kita ini adab di dalam mengaku ini ada. Wa in amila sayi'atan wa qala ya rabbi anta qadarta wa anta qadaita wa anta akamta ghadaba maula alaihi. Bila seorang hamba itu berbuat jahat lalu dia berkata, engkau yang menakdirkan aku dan ini adalah keputusan engkau, dan engkau adalah yang menjadikan aku ini sehingga dapat berbuat maksiat. Ghadaba maula alaihi. Maka dengan maksiat yang kita lakukan tadi lalu kita mengatakan adalah Allah yang menggerakkan, ghadaba maula alaihi, Allah murka kepada kita. Maka coba kita lihat di dalam Syarah Al-Hikam, di dalam kitab Mawahibul Qudusiyah ini, dalam kitab Mawahibul Qudusiyah ini dikatakan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat lihat hambaku yang melakukan maksiat, dia berzina, tapi yang aku kesalkan, yang membuat aku jadi besarkan murkaku terhadap dosa zina itu adalah di saat dia menisbatkan dosanya itu kepada aku. Di saat kita berbuat maksiat, katakanlah kita maksiat, lalu kita sandarkan itu kepada Allah, memang hakikatnya Allah, cuman kita sandarkan kepada Allah, maka itu yang menjadi besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala lahu ya abdi bal anta asa'ta wa anta jahilta wa ata'asaita wa qala ya rabbi anta zalamtu nafsi wa ana asa'ta wa ana asa'tu wa ana jahiltu aqbala al maula wa qala ya abdi wa ana qadaitu wa ana qadartu wa ana hakamtu. Bila mana seorang hamba itu tadi mengatakan bahwasanya dia adalah berbuat dosa karena Allah, dia berbuat maksiat adalah diputuskan oleh Allah, Allah Ta'ala menjawab, tidak, bukan aku yang menyuruh engkau berbuat jahat. Apakah engkau tidak melihat hidayah yang telah datang kepada engkau, Al-Quran? Apakah engkau tidak melihat bagaimana pewaris-pewaris para nabi yang telah aku datangkan kepada engkau? Jadi tidak dapat berhujah kita kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita menisbatkan kejahatan, kemaksiatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bantah. Apakah kau tidak melihat hidayah yang sudah aku jadikan? Apa hidayah? Quran. Apa petunjuk? Al-Quran. Apa penyampai kebenaran itu? Adalah lisan-lisannya para lisan-lisannya para ulama dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tapi bila mana seorang hamba itu mengaku, ana zalamtu nafsi, aku ya Allah yang berbuat maksiat, wa ana asatu wa ana jahiltu, dan aku ceroboh dan aku jahil, aqbalal maula, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berhadap kepada hamba ini, wa qala ya abdi, wahai hambaku, wa ana qadaitu, kau berbuat maksiat itu bukan engkau, aku, kata Allah Ta'ala. Wa ana qadartu, dan aku yang memutuskan. Wa ana hakamtu, dan engkau berada di dalam keputusanku. Wa qad ghafartu wa afautu wa satartu, kalau demikian itu aku akan mengampunimu dan aku akan memaafkanmu, aku akan menutupkan kesalahanmu. Perlu kita mengaku. Di saat kita berbuat maksiat, kita melakukan itu, kita nisbatkan kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan menghadap kepada kita. Tapi bila mana kita berbuat maksiat, kita mengaku adalah kejahilan kita, Allah akan menghadap kepada kita. Allah buka pintu taubat selebar-lebarnya. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut kesimpulan inti daripada hikmah yang ke-120 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Jadi kesimpulannya untuk sementara bahwa Allah Ta'ala itu menampakkan anugerahnya kepada seorang hamba, yakni dengan dua cara. Yang paling besar, yang pertama adalah Allah Ta'ala berikan kita ini dapat berbuat taat. Yang kedua adalah Allah Ta'ala nisbahkan kita, Allah beri gelar terhadap taat yang kita lakukan, dan kita menyadari bahwa di setiap kita berbuat taat itu adalah anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga benar-benar Allah Ta'ala memberikan kita taufik di dalam kalbu kita, dan Allah Ta'ala bukakan mata batin kita sehingga kita ini dapat memandang kasih sayang Allah Ta'ala di setiap saat atas diri kita, dan kita dapat memandang kecerobohan diri kita ini, dan juga Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat senantiasa bercengkrama dan kita bermualazah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita mengaku setiap kesalahan kita dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.